Pernah merasa paling paham, lalu sulit menerima masukan yang sebenarnya sederhana? Kadang bukan karena orang lain salah bicara. Bisa jadi hati sedang diam-diam merasa sudah sampai, padahal yang dimiliki baru secuil cahaya yang sedang dititipkan. Di permukaan, gejalanya tampak biasa, mudah memotong ucapan orang, sulit mendengar sampai tuntas, cepat tersinggung ketika pendapatnya tidak diterima, bahkan kadang merasa jengkel hanya karena ada orang lain yang lebih tahu. Di titik itu, luka batin bukan hanya soal beda pendapat. Ada sesuatu di dalam diri yang tidak rela jika bukan dirinya yang terlihat paling mengerti. Seringkali masalahnya bukan pada ilmu itu sendiri, tetapi pada posisi hati terhadap ilmu. Ilmu yang seharusnya disyukuri perlahan berubah menjadi singgasana kecil bagi diri. Yang semestinya merasa diberi, mulai merasa memiliki. Yang semestinya rendah hati sebagai penerima, mulai duduk sebagai pusat. Dari situlah rasa paling tahu tumbuh halus, lalu menutup pintu belajar yang sesungguhnya belum pernah selesai. Barangkali karena itulah adab ilmu dijaga begitu dalam Islam. Bukan hanya agar proses belajar tertib, tetapi agar hati tidak mabuk oleh apa yang baru dipahami. Doa meminta ilmu juga bukan sekedar permohonan menambah pengetahuan. Di sana ada pengakuan yang lembut bahwa ilmu bukan hasil mutlak kecerdasan diri. Ia adalah pemberian. Ia datang dengan izin Allah dan bisa pula tertutup ketika hati mulai merasa menjadi pemiliknya. Dalam pembacaan batin, rasa paling tahu sering lahir saat hamba lupa posisinya. Manusia memang berpikir, membaca, menimbang dan berikhtiar memahami, tetapi ia tetap bukan sumber mutlak ilmu. Ia hanya pihak yang sedang dibukakan, sejauh dibukakan. Maka bahkan saat memahami sesuatu dengan benar, masih ada adab yang perlu tinggal di dalam dada, bahwa yang hadir itu lebih tepat dibaca sebagai diberi, bukan dimiliki. Di sana perlahan terlihat, tenang itu bukan ketika berhasil menjadi yang paling tahu. Tenang justru mulai terasa ketika hati rela tetap menjadi penuntut, meski telah mengerti banyak hal. Ketika ilmu tidak lagi dipakai untuk meninggikan diri, melainkan untuk menertibkan diri. Ketika doa meminta ilmu tidak berhenti di lisan, tetapi menjadi sikap batin yang selalu merasa membutuhkan tuntunan. Mungkin hati tidak menjadi gelap karena tidak tahu, melainkan karena merasa sudah cukup tahu. Dan barangkali adab terindah dalam ilmu adalah tetap menunduk, bahkan saat sedang dibukakan.